Kalau kita lihat semua ya sosial media, kita lihat TV, rame. Pembahasannya ini semua begitu ya. Karena kalau kita lihat pada pertandingan terakhir kemarin ini kan tekanan publik cukup besar, apalagi sebelum penandatanganan kontrak, hashtag dari Kluivert out aja tuh udah rame. Udah rame. Ternyata semakin rame setelah ada pengumuman dari PSSI, ya kan? Nah itu gayung bersambut ternyata akhirnya kemarin diumumkan begitu, ada mutual agreement di mana sama-sama setuju bahwa akan ada perpisahan. Walaupun sebenarnya kan kalau sesuai kontraknya kan masih sampai dengan Oktober 2026 ya, Za? Ya, karena kontraknya 2 tahun kemarin. Tapi kita akan lebih bahas selengkapnya dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ini luar biasa sekali. Legend sepak bola. Legend semua. Ada bergabung bersama kami Bung Edi Sofyan, lagi komentator. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, Bung. Pagi. Bung Gita juga sudah hadir bersama kami. Pagi, Reza. Dan bersama kami juga ada Mas Gunawan. Selamat pagi. Sehat ya semua ya, Bapak-Bapak ya? Alhamdulillah sehat. Jadi mukanya happy semua pagi ini. Happy karena apa nih sebenarnya? Nah, langsung aja. Bung Edi, gimana Anda melihatnya? Apakah ini keputusan yang diambil oleh PSSI ini sesuai dengan tekanan publik atau memang suatu keharusan gitu? Apa sih pertimbangannya dari PSSI menurut Anda? Oke, Reza, sebelum saya jawab ya pertanyaan itu ya, saya jelaskan dulu ya. Ini kan akibat kekalahan dan kegagalan timnas ya baru-baru ini. Ini kan respon masyarakat ini luar biasa. Ya, luar biasa. Dan kita ini di sini bicara harus hati-hati. Harus hati-hati. Mereka ini lagi sensitif nih masyarakat nih. Ya, mereka lagi kecewa, mereka lagi kesal. Kalau kita ini kurang tepat menjelaskan, itu justru akan menambah lebih parah. Ya, jadi kita harus betul-betul mempertimbangkan apa sih yang terbaik ya untuk menetralisir ini semua. Masyarakat harus diedukasi oleh kita bahwa sepak bola itu emang seperti ini gitu. Ada kalah, ada menang. Ada pelatih dipecat atau dipakai. Dinamis ya. Udah seperti itu gitu. Nah ini mungkin ya nanti akan saya jelaskan lebih panjang ya. Nanti kalau ada pertanyaan dari Bung Reza seperti itu ya. Secara kenyataan memang prestasi Kluivert nggak bagus. Ya. Oke lah teman-teman nanti bisa menjelaskan yang lain. Kalau saya kan latar belakang teknis. Ya. Saya memiliki sertifikat nasional, saya memiliki sertifikat FIFA, internasional bahkan. Saya lulus di Chili, Amerika Selatan. Jadi saya memiliki ilmu sepak bola. Jadi kalau saya bicara masalah teknis sepak bola, saya bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau saya bicara tentang Kluivert, saya sejak awal saya meragukan kemampuan dia. Apa yang diragukan oleh Pertama, latar belakang nggak ada. Latar belakang prestasi dia sebagai pelatih nggak ada. Sebagai pemain oke. Ya. Sebenarnya. Tapi dengan catatan ketika jadi pemain pun, ketika saya waktu itu masih dinas di TVRI, tahun 2002 dia masih memperkuat di tim Belanda. Itu prestasi yang terburuk Belanda, kalah sama Korea, ya kalah sama Korea 2002. Itu waktu Kluivert itu. Jadi kalau dibandingkan Ruud Gullit, Frank Rijkaard, yang lainnya, Boston, itu jauh. Nah jadi saya melihat keraguan dari mulai awal itu Kluivert tidak akan berhasil. Ya, oke lah, gagal menang itu kan yang tanggung jawab coach nomor satu, pelatih. Tapi apa betul hanya pelatih? Enggak dong, harusnya. Ya, kita kan harus ada tanda tanya loh. Ini Kluivert ini siapa yang mendatangkan? Siapa yang menyetujui Kluivert datang? Nah ini orang harus tanggung jawab juga dong. Jangan dia cuci tangan dong. Ya, belum lagi di timnas ada manajer, ya ada coach. Ini yang saya lihat manajer kita nih Pak Sumarji, begitu ini kalah kayak yang cuci tangan. Dia jelasin bahwa Kluivert itu saya baru menerima line up, baru mau main. Berarti kan dia membuka suatu aib ya, ketidakprofesionalan dalam satu tubuh ya. Profesionalnya tidak ada, kok daftar pemain aja seorang manajer baru tahu menjelang pertandingan. Berarti itu nggak bener lah ya. Dan dia buka sekarang. Kenapa tidak waktu di Saudi Arabia? Dia minta dong sama Kluivert dari siang, mana susunan pemain? Atau dari sehari sebelum, undang Kluivert di satu kamar, you mau turunkan pemain siapa besok? Tolong keluarkan sekarang. Jadi dari awal Bung Edi ini udah feeling kalau Kluivert ini akan gagal. Tapi kalau dari sisi teknisnya, Anda melihatnya apa? Pemilihan pemainkah yang menurut Anda Kluivert salah mengambil langkah? Atau memang sebenarnya manajemen pelatihannya dan lain sebagainya? Apa Bang yang terlihat? Kalau saya nilai hampir semuanya ya oke, tadi Kluivert seperti itu ya. Kemudian pemain, ini pemain-pemain kan kebanyakan dari natural ya, naturalisasi. Oke lah, pemain dari sekian banyak itu tidak semua pemain yang levelnya pantas ya untuk di timnas untuk level Piala Dunia.
Ya, itu. Nah, kemudian dari dia nyusun pemain, ya, mungkin teman-teman memperhatikan, setiap pertandingan Kluivert selalu ganti pemain. Setiap pertandingan. Sekarang begini menurut saya, berarti tim Argentina, ya kalau saya perhatiin dari 5 tahun yang lalu itu sedikit sekali pergantian pemainnya. Ya, Inggris, Jerman. Masa ini setiap pertandingan dari mulai Kluivert datang main lawan Cina, pemainnya ini, ya, ke Australia ganti. Ya, waktu di Australia saya jujur aja, saya nonton bareng di satu tempat di kafe, baru 5 menit main saya bilang ini kalau Indonesia bertahan bisa 4-0 hebat. 4-0 saya bilang, ternyata 5-1. Ya, pulang ke Jakarta. Benar lawan Bahrain, ganti lagi. Oke? Setiap pertandingan, termasuk ini kemarin di Saudi. Bung, kalau Anda lihat sebenarnya penyebabnya apa? Apakah memang karena Kluivert tuh nggak banyak waktu di Indonesia, atau karena pemain naturalisasi banyak yang bermain di luar negeri juga, sehingga chemistry antara pemain dan juga pelatih tidak terlihat di situ? Itu salah satu. Tapi kalau menurut saya memang dia potensinya segitu. Ini saya jujur aja, kalau saya umpamanya saya mau menawarkan dia sama Pak Erik. Tolong kalau umpamanya dibentuk satu tim evaluasi, tolong undang saya. Saya mau berdebat sama Kluivert sebagai pelatih dan pelatih. Saya ayo. Menarik ya. Ini kayaknya udah senyum-senyum nih samping-sampingnya nih. Bung Gita, kenapa Bung? Kalau Anda melihat kan selama kurang lebih 9 bulan inilah ya, dipimpin oleh Coach Kluivert. 8 kali laga, 1 imbang, 4 kalah. Ya kan? 3 menang. 3 menang. Nah, Anda melihat dari sisi mananya nih yang sebenarnya aspek mana? Apakah sejalan dengan Bung Edi tadi? Saya ngeliat sih aspeknya adalah awalnya dia dicari dengan buru-buru ya. Waktu itu udah pengen mengganti Sintayong, jelas. Itu kan tekanan publik juga tinggi saat itu ya. Waktu itu kan kita gagal AFF dianggap. Walaupun AFF itu kita nggak pakai tim senior, waktu itu tim under 23. Sebenarnya tidak ditargetkan untuk sampai kemanapun, tapi kita gugur di putaran pertama. Jadi kemudian cepat sekali dicari pengganti Kluivert, dan Kluivert yang melamar pada saat itu hari Walaupun Natal ada nama-nama lain yang muncul juga permukaan ya. Dan kalau ngelihat track recordnya dia sebagai pelatih kan memang buruk ya. Curaçao dia 2 kali, dia masing-masing hanya 8 bulan, kemudian 6 bulan. Di Turki juga hanya 5 bulan. Ini yang paling lama dia 10 bulan, karena ada target meloloskan ke Piala Dunia. Saya juga berpikir sejak awal itu dia seperti nggak punya game plan ya. Kalaupun dia punya game plan lawan Bahrain, lawan China, itu pada saat dia bermain dengan bertahan justru dia menang. Tapi itu kan kita lurus-lurus aja, nggak ada gerakan dari Bahrain maupun China untuk bisa mengatasi kita. Jadi oke, gitu. Tapi pada saat dia 4 kali kalah itu, lawan dengan berbuat banyak itu dia seperti bingung mau ngapain. Bahkan draw melawan Libanon pun dia bilang dia mainnya sudah oke, flow main oke. Tapi itu di 2/3 lapangan. Masuk sepertiga lapangan kan kita nggak punya shot on target juga. Kemudian ujian kita di belakang juga nggak terlihat dari lawan kita. Lebanon kan nggak nyerang sama sekali, malah mundur ke belakang. Nah, pada saat lawan bertahan itu kita bingung mau ngapain. Itu kenapa? Karena Kluivertnya kayak nggak punya game plan mau diapain gitu. Walaupun kita menguasai jalannya pertandingan. Jadi saya juga nggak heran. Kemarin kalau dilihat lawan Arab Saudi, kenapa Pak Marji itu baru dapat susunan pemain. Itu kan dia bingung siapa yang harus menggantikan Calvin Verdong, karena dia intinya adalah pengen Calvin Verdong sebagai 2 pivot itu ya bersama Joe Pelopessy. Nggak ada, dia kan bingung antara memasang Tom Haye yang rata-rata hanya bisa bermain 70 menit atau Mark Klok yang bisa main 90 menit. Tapi ternyata kan blundernya di Mark Klok justru. Gol pertama datang dari blunder Mark Klok, kemudian Mark Klok juga yang membuat 2 center back. Gunawan ini center back, dia pasti tahu kalau DM nggak bekerja dengan baik dia yang kerepotan jadinya. Itu aja. Itu kan kemarin kelihatan banget Jay Itzes maupun Kevin Dix sangat kerepotan menghadapi main. Bahkan Yakob Sayuri yang banyak disalahin itu kan karena lewat dari DM kan bola bisa dilempar ke kiri, dilempar ke kanan sama bagus ya oleh pemain-pemain Arab itu yang jadi nggak ada game plan Kluivert mencoba melakukan perubahan. Lawan Irak justru sebenarnya dia melakukan perubahan, susunan pemainnya oke. Walaupun kita kalah, itu satu-satunya kekalahan yang kita sebenarnya bermain oke di bawah Kluivert. Oke, Bung, berarti pada saat pergantian dari Sintayong menuju Kluivert sendiri, ini kan pasti ada yang menasehati dong, berdasarkan track recordnya seperti ini. Begitu. Menurut Anda pertimbangannya apa kemarin dipilih Kluivert tuh? Kayaknya nggak ada pilihan lain ya, yang lamar cuma Kluivert ya. Dan kayaknya terlebih juga waktu itu kan lagi libur Natal tahun baru saat itu ya. Dan sepertinya ke PSSI memang sudah tidak ingin dengan Sintayong lagi, entah masalah internal atau apapun lah di dalamnya. Jadi mau nggak mau. Dan kalau sekarang ditanya, berarti kemungkinan untuk Sintayong baik nggak ada ya? Kalau udah talak 3 kan harus nikah sama orang lain dulu. Tapi sebenarnya kan Kluivert ya konsepnya ya. Sintayong sudah nikah dengan perusahaan Hyundai dan bercerai juga. Jadi ya mungkin aja jadinya. Bisa aja comeback gitu ya. Mas Gunawan, sebagai yang memang tahulah bagaimana kondisi di lapangan teman-teman saat laga-laga besar ini, Anda melihatnya
memang benar hanya coach yang disalahkan atau gimana sih? Tadi kan dikatakan sebenarnya sebuah kekalahan ini ya memang faktornya banyak. Ya pasti sebenarnya namanya dalam pertandingan itu nggak bisa seutuhnya pelatih juga. Karena kita juga dalam pertandingan juga harus tanggung jawab di situ kan. Kalau misal kita emang lagi performanya lagi nggak bagus, ya kita harus ada evaluasi juga buat kita pemain juga gitu. Gitu sih. Tapi kalau Anda melihat coach yang baru berusia 9 bulan di Timnas Indonesia, ini sudah cukup belum sih waktu untuk evaluasi seorang coach? Sebenarnya sih kalau misal dalam kepelatihan gitu, dalam melatih, itu banyak juga yang seperti kayak contohnya Roberto Mancini juga yang di Arab Saudi baru bergantian. Gagal di Piala Asia, terus setelah itu Piala Dunia kurang bagus, langsung diganti lagi. Digantinya pun juga pelatih yang sebelumnya kan waktu itu. Ya, itu juga bisa dilakukan di mana aja, di negara manapun atau di klub manapun. Jadi faktor waktu ini bukan menjadi penentu lah ya sebenarnya. Enggak menentu. Jadi setiap hasil yang kurang bagus pasti kan di tim nasional ataupun di klub itu pasti ada evaluasi. Dan yang bertanggung jawab yang pertama pasti pelatih karena keseluruhan yang menentukan siapa yang bermain, siapa yang nanti pengganti itu semua dari pelatih. Gitu sih. Tapi kalau Anda melihat sosok dari Patrick Kluivert ini, seperti apa Anda melihatnya? Kalau misal saya melihat sih emang pengalaman dari ngelatih emang kurang banyak ya, Bung. Jadi mungkin ya berharapnya sih nantinya penggantinya yang mungkin lebih berpengalaman, yang bisa jauh lebih baik dari yang sekarang. Gitu. Oke, Mas Gunawan, sebagai info orang dalam gitu ya, biasanya komunikasi seperti apa? Karena kan sebelumnya katanya ada kendala bahasa, karena bahasa Korea dengan bahasa Indonesia susah begitu ya. Ini diganti bahasa Belanda yang katanya lebih dekat dengan banyak pemain begitu ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa lebih mudah begitu. Sebenarnya komunikasi dengan para pemain lebih mudah pakai bahasa apa dan seperti apa begitu ya? Mungkin bisa dijawab saja. Sebenarnya kalau misal kayak bahasa tahan dulu. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.